Satu-satunya jawaban tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. keselamatan yang Tuhan berikan di hidup kami. Ini kami Tuhan datang dengan segala apa yang kami punya. Mungkin kami ada yang datang dengan duka, mungkin ada kami yang datang dengan suka. Apapun itu kami mau taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah sandaran hidup kami. Ini kami Tuhan, pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini, Tuhan yang boleh mengurapi kami. Ampuni dan maafkan segala dosa kami Tuhan, supaya kami boleh layak ada di hadapan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom jemaat Tuhan di tempat ini yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Amin. Semua di tempat ini bersuka cita, berikan salam yang terbaik ke kiri dan kanannya. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik, dan mari kita sama-sama bersuka cita, bersukaria sebab Tuhan baik di dalam hidupmu dan hidupnya. Amin.
Memisahkan kita, bongkar sahabat dan saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, berikan untuk Tuhan Yesus yang paling meriah. Kita silakan duduk kembali, Bapak Ibu dan Saudara. Puji nama Tuhan kalau kita telah melewati tahun 2024 dan saat ini, maksudnya kita akan melewati tahun 2024 dan sekarang kita ada di penghujung tahun. Apapun musim yang Bapak Ibu Saudara saat ini alami, percaya ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus yang selalu ada bersamamu. Mari kita sama-sama dengan iman naikkan pujian bahwa doa akan mengubah segala sesuatu. Mari dengan iman. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa
Kami percaya di siang hari ini Engkau menyertai kami. Berbicaralah Tuhan melalui mulut hamba-Mu ini. Kami mau mendengar pesan dari Engkau di siang hari ini, sehingga kami semua boleh diberkati dan hidup kami diubahkan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Siang ini saya diberi tema doa sebagai nafas hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara doa, persepsi banyak orang adalah melipat tangan, memejamkan mata, lalu berdoa di ruang khusus atau di acara khusus. Artinya ada doa yang di waktu-waktu tertentu, jam doa namanya. Itu benar, tetapi sebenarnya doa adalah nafas hidup. Kalau kita bicara nafas hidup, itu bukan begini, jam 5 pagi nih doa, bukan begitu. Karena nafas itu setiap saat. Ada amin ya? Sebab kalau nafas cuma jam 5 pagi, mati kita. Sebenarnya doa itu setiap saat. Ketika Adam mula-mula diciptakan, ia berdialog langsung dengan Tuhan. Tidak pakai jam doa tertentu. Setiap saat berdialog. Ya, dengan berjalannya waktu manusia jatuh dalam dosa, maka ada hukum Taurat. Nah, mulai jam-jam doa diatur. Sehari kalau menurut Taurat ada yang 3 kali. Daniel berdoa 3 kali sehari. Ada yang 5 kali. Ada yang 7 kali. Sebenarnya doa itu harus setiap saat. Sebab alangkah anehnya kalau kita berdoa jam 5 sampai jam 6 misalnya, lalu jam 6 sampai jam 7 sisanya kita nggak berdoa. Apalagi kalau doanya begini, kalau mau makan berdoa. Nah, makan sehari 3 kali kan, jadi berdoanya 3 kali. Kalau saya mau tanya, kalau jajan berdoa nggak? Kenapa mesti makan nasi berdoa? Kalau makan kue berdoa nggak? Nggak kan? Langsung aja kan? Makan coklat? Ayo, ice cream? Nggak berdoa kan? Jadi itu kebiasaan aja tuh kalau makan berdoa. Padahal doa itu setiap saat yang benar. Nafas itu setiap saat, tidak bisa berhenti. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai kita berdoa di jam doa tertentu, setelah keluar kita putus sama Tuhan. Seperti handphone itu jangan sampai blank spot. Ya, sinyalnya terus penuh. Jadi jangan pas jam doa sinyalnya penuh. Selesai jam doa blank spot ya. Jangan sampai begitu. Kalau di gereja ya amin saudara, amin. Keluar dari gereja aman. Aman berbuat dosa maksudnya. Enggak bisa begitu. Doa itu setiap saat. Saudara ya, akhir-akhir ini, tahun-tahun terakhir ini, saya diberi pengertian oleh Tuhan semakin benar bahwa doa itu setiap saat. Benar ini tema ini, nafas hidup. Makanya ketika saya berkhotbah begini, tetap berkomunikasi. Ini serius, bukan lebay. Saya cuma bilang gini, Tuhan, dalam hati tadi sambil khotbah, Tuhan, jangan sampai bicaraku ini salah. Kalau bicaranya salah, waduh, yang mendengar amin lagi. Waduh, udah salah diaminkan lagi. Gawat itu. Bisa diikat. Apa firman Tuhan bilang? Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu daripada engkau menyesatkan banyak jiwa. Kan begitu kan? Kita sebagai pengkhotbah, pengajar takut salah. Takut salah, nggak boleh salah. Meskipun banyak pengajar yang ngawur ya, bicara di mimbar mau ngawur gitu. Waduh, jangan ya. Kita takut, saudara. Makanya doa itu menyelamatkan, menguduskan. Ada banyak hal yang menguduskan kita. Salah satunya doa. Doa itu menguduskan.
Kalau kita tidak pernah berdoa dan tidak peduli, blank spot terus, bagaimana kita bisa hidup kudus? Kalau kita dekat Tuhan, apapun yang kita lakukan, pasti kita, perasaan kita, ini menyukakan hati Tuhan apa enggak ya? Begitu. Ingat ya, doa itu bukan hanya permintaan loh. Saya perhatikan banyak orang nggak berdoa itu cuma minta-minta, daftar permintaan. Ya nggak salah, bukan. Tetapi doa itu bukan hanya permintaan. Ada orang tanya ke saya, Pak, bagaimana caranya doa yang manjur? Oh, rupanya ada doa yang manjur ya. Manjur itu maksudnya gini loh, kalau kita minta apapun dikasih oleh Tuhan. Bukan, nggak ada rumusnya. Ini yang suka salah mengerti begini loh. Kalau orang Kristen diajar suka ngotot sama Tuhan. Pokoknya Tuhan dalam nama Yesus harus dikasih. Itu salah, saudara. Sebab keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Kita ngotot sekalipun dalam nama Yesus, kalau Tuhan Yesus bilang tidak, tetap tidak. Jangan maksa-maksa Tuhan, ya. Makanya saya sering bicara itu begini loh. Kita itu jangan mengklaim Tuhan, klaim janji Tuhan. Jangan. Kita itu siapa mengklaim Tuhan? Yang benar itu Tuhan yang mengklaim kita. Kita sudah dikasih talenta, bukan? Diklaim oleh Tuhan. Ayo, talenta itu buat apa? Nah, kan begitu kan? Itu yang benar. Jadi makanya kita sopan kalau sama Tuhan. Jangan klaim nunjuk-nunjuk itu. Waduh, nanti tangannya ditampar sama malaikat. Klaim janjinya itu nggak tepat itu. Tuhan yang klaim kita. Hidupmu itu untuk apa? Kamu doanya bagaimana? Sebab ternyata ada doa yang salah loh ternyata. Banyak orang nggak tahu, dipikir doa apa aja boleh gitu. Nggak boleh, ada doa yang salah. Coba kita baca ya, kitab Yakobus. Yakobus pasalnya yang Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bayangin kalau kita berdoa apa saja dikasih. Tuhan, aku mau rumah mewah besok, ding gitu. Seperti film itu loh. Wah, rusak manusia karakternya. Nggak dikasih sama Tuhan, dijamin nggak dikasih. Kalau mau punya rumah, punya harta harus kerja keras, kata Tuhan. Lagi pula itu bukan yang terpenting dalam hidup ini. Bagaimana kita berdoa sama Tuhan? Ayo kita rubah mindsetnya. Kalau berdoa jangan cuma minta toh. Bayangin ya, saudara punya anak, kalau ketemu anak saya misalnya, kok ketemu saya cuma minta terus gitu, kan gak enak hubungannya ya. Begitu dari jauh gitu, pasti minta duit nih. Kita datang sama Tuhan itu seperti anak sama bapak. Kadang-kadang kita curhat sama Tuhan, Tuhan aku capek fisikku hari ini, kerja seharian, itu temanku ada yang nyebelin lagi tuh. Tapi ya nggak apa-apa lah Tuhan, ini latihan, ujian. Nah, itu doa bukan? Itu doa. Jangan sampai kalah tulus sama anak saya yang kecil. Anak saya yang kecil itu ya, kalau berdoa makan, dia berdoanya begini loh. Saya suruh berdoa, ayo doa dulu. Dia doa, Tuhan Yesus, Dedek mau makan. Papa, Mama, Cece mau makan. Amin. Tulus ya? Tulus. Jangan seperti, aduh, banyakkan sekolah teologi kalau berdoa luar biasa. Ya, kalau berdoa itu, wah, Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang maha tinggi, yang tahu apa yang kami butuhkan. Mau makan aja panjang sekali ceritanya Tuhan. Tolong berkati petani yang nanam padi ini Tuhan. Udah gitu tolong berkati para distributornya. Panjang banget, orang udah lapar. Itu Tuhan kan di surga kalau lihat doa seperti itu ya, ini apa sih ya? Tuhan pasti suka yang anak kecil, Tuhan mau makan, makasih ya. Nah, enak. Doa jangan pakai kalimat-kalimat doa yang bombastis itu, lebay.
Doa itu tulus, kecuali memang bahasanya memang begitu sehari-harinya. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting itu ketulusan. Ada lagi yang doa itu hafalan. Waduh, bayangin kalau anak kita ngadep kita gitu ya, terus dia hafalan ngomongnya. Sedih gak kita? Ngomong tuh dari hati ke hati. Doa hafalan 12 kali. Tuhan di surga ngomongnya apa-apaan sih? Doa Bapa kami 12 kali. Apa sih ini? Kamu mau ngomong apa? Emangnya mantra diulang 12 kali? Jangan gitu, saudara. Mulai sekarang dirubah. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan setiap saat dengan tulus, itu doa yang sebagai nafas kehidupan itu ya. Tulus setiap saat. Amin. Mesti begitu. Ya. Makanya yang selama ini merasa bahwa iman itu hanya pakai logika, dirubah mulai hari ini. Iman itu bukan hanya logika. Yang penting aku percaya, Pak. Alkitab berkata, jika kau percaya dengan mulutmu mengaku Yesus Tuhan, kau selamat. Dibaca dulu maksudnya apa. Itu terhadap jemaat di Roma. Ketika itu jemaat di Roma begitu mengaku dengan mulut, dia siap mati. Beda. Bukan itu maksudnya. Aku percaya Yesus Tuhan dan juru selamat, pakai logika. Nggak selamat itu. Kenapa? Karena setan juga percaya Yesus Tuhan. Setan tahu banget itu. Ya, bukan itu. Percaya yang benar, iman yang benar itu bukan cuma dengan pikiran setuju, tapi juga dengan hati, juga dengan kehendak. Seluruh hidup kita iman itu. Ya. Seluruh hidup kita itu menyatakan iman kita, bukan cuma lewat mulut, lewat logika, bukan. Semuanya. Iman itu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Doa yang benar itu doa yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Seturut kehendakmu Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus loh. Bicara soal nafas hidup, harus melibatkan perasaan. Ada satu kitab yang isinya kumpulan lagu, kitab Mazmur. Mazmur itu kumpulan lagu sebenarnya. Jadi zaman dulu Mazmur itu ada nadanya. Cuma nadanya tidak ditulis. Sehingga hari ini kita tidak tahu nada aslinya seperti apa. Nggak masalah. Makanya setiap orang mengarang lagu pakai syairnya Mazmur, nadanya beda-beda kan? Nggak apa-apa. Seperti rusa merindukan air, gitu kan? Itu aja lagu itu banyak sekali kan versinya. Begitu. Jadi pakai perasaan. Pemazmur, coba kita baca dulu ya. Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke 42 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani Korah ini penulis Mazmur ini. Hari itu Yerusalem hancur, dihancurkan oleh Kekaisaran Roma. Hancur. Atau sebelumnya dihancurkan oleh Babel. Pemazmur lari ke utara, lewat ke Samaria, merana pemazmur. Sebab dia biasa memuji Tuhan di bait Allah. Yang merana, yang menulis Mazmur ini. Coba kita baca ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jangan sampai kita beriman tidak punya perasaan cintanya sama Tuhan, cuma logika. Orang yang pernah pacaran pasti tahu menggebu-gebunya itu. Ya, itu sama mengasihi Tuhan itu pakai perasaan juga, masa pakai logika saja? Gak cinta itu namanya. Ayat 2. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat 3. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Diejek, saudara. Jadi belakangan ini saya sering dikasih nada-nada oleh Tuhan. Berapa
mungkin seminggu ya, belum seminggu kali ya, seminggu mungkin. Saya tiba-tiba bangun jam 2 atau jam 3 itu, bangun gitu, nggak bisa tidur lagi. Lalu saya puji Tuhan aja, dapat nada-nada ini, seperti rusa merindukan air. DC. Cuman ini lagu baru, jadi semua pasti nggak familiar ya. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Nada-nada itu bisa itu loh. Kalau kita menggunakan perasaan kita, dikasih nada sama Tuhan. Ini diambil dari Mazmur tadi. Jiwaku haus padamu Tuhan, bilakah ku datang padamu? Air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Kita kalau pakai perasaannya, hidup iman kita. Iya Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita nggak mungkin buat dosa. Tidak mungkin. Kenapa seseorang buat dosa? Blank spot. Dia nggak sedang berdoa. Dia lupa dirinya hamba Tuhan. Dia lupa dia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu penyebab utama orang buat dosa. Kalau dia jatuh cinta sama Tuhan, setiap saat berdoa untuk Tuhan, memuji Tuhan, nggak mungkin buat dosa. Tidak mungkin, ya. Bahkan iman yang benar itu begini, saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamaku. Selamanya. Itu iman yang benar. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batuku selama-lamanya. Mestinya iman kita begitu, saudara. Sekalipun aku harus sakit, sehat maupun sakit, aku tetap bersorak-sorai untuk Tuhan. Itu yang benar imannya. Bukan begini, kalau baru gajian aja tanggal berapa ini? Waduh, udah tanggal tua lagi. Kalau baru gajian gitu, haleluya, kencang banget. Kalau udah tanggal tua gini, haleluya, kalem sekali. Dari tadi kalau diminta amin, amin. Saya baru tahu sekarang. Soalnya tanggalnya tanggal tua. Pakai perasaan ya, saudara ya. Jadi iman itu seluruh hidup kita untuk Tuhan. Bukan cuma hari Minggu saja, bukan cuma jam doa saja. Seluruh, baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Doa setiap saat, bicara sama Tuhan. Setiap saat dalam hati. Ini lagi dengar khotbah begini, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini aku diberkati dengan firman. Dalam hati. Jangan blank spot. Kita itu gak bisa blank spot tuh kalau sudah biasa connect sama Tuhan. Beneran. Tapi kalau biasa nggak connect terus, disconnect terus, harus dibiasakan. Katanya doa adalah nafas hidup, harus otomatis kita. Ya, saudara ya, kalau yang pernah pacaran perlu diatur nggak? Nanti jam 2 ya, WA ya, telepon ya, nggak perlu kan? Perlu dimotivasi nggak? Ikut motivator seminar dulu biar motivasi. Enggak, motivasinya hidup sendiri tuh. Tiap kali pengen WA, pengen telepon, pengen macam-macam lah. Kan digerakkan oleh cintanya itu. Mestinya begitu loh.
Pemazmur ini salah satu contoh doa. Pasti dia setiap saat berdoa tuh. Karena kelihatan dari caranya dia memuji Tuhan. Hari ini iman itu salah satunya doa sebagai nafas kehidupan. Setiap saat aku mau curhat sama Tuhan. Tuhan, ini buat yang belum punya jodoh ya. Yang punya jodoh gak boleh. Yang belum punya, Tuhan, kamu boleh ya Tuhan ya, kasih aku jodoh yang begini loh Tuhan, yang baik, yang bisa dibawa ke surga sama-sama, ya, yang saling mengerti. Kan enak kan, mantep kan? Mantep. Ada banyak hal kita nggak bisa duga loh. Jangan remehkan kehidupan ini. Kalau dia bapak kita itu sungguh amat baik. Suatu hari ada kejutan buat kita semua. Ada amin ya? Begitu harusnya ya. Mulai sekarang ya pakai perasaan untuk mengasihi Tuhan. Jangan logika saja. Sebab saya perhatikan orang suka pakai logika. Ada seorang saudara saya itu seorang mahasiswa PhD, lulusan Jerman atau Belanda ya. PhD, saya tanya, kamu percaya Tuhan nggak? Percaya dong. Oh, dari dulu percaya. Terus apa yang kau lakukan untuk Tuhan kalau kau percaya? Ya nggak ada loh. Jadi percaya apa tuh? Ya kan Tuhan bisa baca otakku, aku percaya nih. Loh kok begini? Dia nggak ngerti tuh. Seorang PhD nggak ngerti. Bahaya loh. Jangan sampai di sini tidak mengerti. Mulai sekarang doa adalah nafas hidup, itu maksudnya seluruh hidup kita ini doa. Bicara sama Tuhan dari hati ke hati. Jangan cuma minta boleh, ada curhatnya, ada tangisannya. Kalau kita menangis untuk orang lain, Tuhan tolong dong Tuhan, orang tuaku itu kok keras sekali ya, itu suamiku itu kasar sekali mulutnya. Waduh, itu mesti dilaporin ke Tuhan tuh, suami-suami yang kasar mulutnya itu. Ya laporin aja ke Tuhan. Mesti diajarin Tuhan tuh, ya. Suruh baca kitab Mazmur. Banyak orang hari ini nggak berperasaan. Zaman postmodern ini orang pakai logikanya, orang merasa berhak bicara apa saja. Ciri postmodern tuh, kebenaran hanya didasarkan pada persepsi seolah-olah. Jangan ya, harus pakai perasaan. Bagaimana kita bisa berdoa 24 jam kalau nggak pakai perasaan? Nggak mungkin. Makanya ada seorang aktivis tanya sama saya begini, aktivis loh ini, bukan anak muda, sudah usia juga. Pak, saya itu kalau berdoa nggak bisa lama loh Pak. Loh, kenapa? Iya, saya kalau doa itu Pak, berputar otak saya, mau ngomong apa, kayak ujian aja. Berputar gitu Pak, 10 menit udah hilang, mau ngomong apa lagi. Loh, ini salah nih pasti berdoanya. Berdoa kok kayak ujian, mikir dulu katanya. Berdoa nggak usah mikir, berdoa itu apa adanya aja, mau pendek-pendek, mau panjang-panjang, nggak ada masalah. Yang penting dengan tulus, dengan hati, ya. Ada amin. Misalnya gini loh, lagi sedih gitu ya, doa aja, Tuhan, aku lagi sedih, aku nggak tahu mau ngomong apa, tapi aku percaya Engkau tahu kesedihanku. Doa nggak itu? Doa. Mulai sekarang semua bisa berdoa ini. Jangan ada yang nggak bisa berdoa. Kita bicara sama orang tua kita aja lancar kan? Doa sama Tuhan harus lancar. Dari mulut, dari hati maksudnya. Dari hati setiap saat. Ya, saya setiap saat makin hari makin begitu ya. Makanya jadi lagu-lagu banyak sekali nanti. Karena itu bukan saya, bidang saya bukan pengarang lagu, bukan. Tapi dikasih Tuhan. Ya, kalau kita pakai perasaan kita. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Kita kalau pakai perasaan ya, Tuhan ku serahkan hidupku sampai selamanya,
itu rohnya menyala-nyala terus. Rohnya pasti menyala-nyala terus. Ayo, gunakan perasaan kita, jangan cuma pikiran. Ya. Bagaimana orang tanpa perasaan bisa menyampaikan kalimat seperti ini? Jiwaku haus padamu Tuhan, bilakah ku datang padamu? Air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Saudara, mulai sekarang kita harus berdoa setiap saat sama Tuhan. Sampaikan isi hati kita, bukan cuma permintaan, apa saja, enak setiap saat. Hari ini banyak orang curhatnya sama ChatGPT. ChatGPT diajak ngomong, diajak pacaran lagi. Di Amerika sudah ada satu kasus bunuh diri karena AI. Dia pacaran sama AI-nya. Terus akhirnya AI-nya pengen ketemu. Dia bunuh diri. Ketemu dia. Pikirannya gitu. Wah, bahaya loh dunia ini. Makanya yang kita butuhkan cuma Tuhan. Aku mau Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kalau aku harus mati sekalipun gak masalah. Aku mau sehat, mau sakit, aku mau Tuhan. Aku mau sukses, mau biasa-biasa saja, aku tetap mau Tuhan. Dalam suka maupun duka, aku tetap mau Tuhan. Amin semua. Semangat. Apapun keadaan kita, aku mau Tuhan. Begitu ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, saudara. Kalau semuanya habis lenyap, kita punya Tuhan. Maka dari itu mulai sekarang, yuk kita doain setiap saat dalam hati aja. Kenapa? Roh Kudus ada bersama kita. Jangan takut apapun, saudara. Ya, amin ya. Mulai sekarang janji ya, semua doa ya, setiap saat, tanpa melipat tangan, tanpa memejamkan mata, sampaikan isi hati kita sama Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran ini. Biarlah melalui firman yang ditabur di siang hari ini, kami semakin mengerti, kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh berdoa setiap saat, mengungkapkan isi hati kami. Doa ini seperti nafas hidup kami ya Tuhan. Ajari setiap kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Dr. Ignyo Tanto. Banyak ya Pak gelarnya ya Pak. Tuhan Yesus berkati dalam setiap pelayanan dan seluruh kegiatan aktivitasnya. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum itu kita akan melihat pengumuman KDMNC Center untuk hari ini. Tetap masih ada doa bersama hari Senin minggu depan di tanggal 25 November pukul 6, tempat yang sama di Gedung Sindol lantai 4. Untuk Bapak Ibu dan Saudara yang mau after office, boleh kita sama-sama doa. Untuk tempat dan waktunya sudah ada tertera, dan yang mau ikut boleh menghubungi Bapak Hans sebagai PIC koordinator doa. Selanjutnya ya, untuk ibadah Jumat minggu depan akan dilayani oleh hambanya Pastor Glena Dumasari, tempat yang sama, di tempat ini pukul yang sama juga, dari pukul 12 sampai pukul 1. Selanjutnya setelah minggu terakhir diadakan perayaan Ekaristi Jumat pertama tanggal 6 Desember dan dilayani oleh Romo Wisnu Wicaksana, Pastor Paroki Pulau Gebang, tempat yang sama juga dan pukul yang sama. Selanjutnya setelah untuk laporan kas dan persembahan,
saldo akhir boleh Bapak Ibu dan saudara lihat bersama ada di 3.831.000. Untuk Bapak Ibu dan saudara yang terbeban diakonia boleh menghubungi PIC-nya, ada Ibu Winda, Ibu Yordina, dan Ibu Lini. Untuk kontak personnya ada di depan layar. Ada lagi Mas Ali untuk pengumumannya? Ya masih infonya masih ada ya. Mari bergabung melayani Tuhan di PDMNC Center. Ayo teman-teman di sini kita melayani bersama-sama untuk melayani kemuliaan Tuhan. Untuk Asyar ada ya PIC-nya Mas Yuda, untuk multimedia ada Mas Eli. Untuk WL dan Singer ada Amos dan Cindy yang tergerak hatinya. Kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Selanjutnya, ya tadi kita sudah dilayani oleh hambanya Bapak Pastor Pignyo Tanto. Terima kasih ya Pak, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya kita akan mengumumkan persembahan. Sambil dipersiapkan kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Maka yang kamu lebih dahsyat dimanapun berada, Kau berikan lagi hikmat kebijaksanaan di dalam setiap apapun yang dilakukan. Berikan kesehatan untuk hamba-Mu ini, berkati dalam setiap apapun langkah kehidupannya bersama dengan keluarga besar. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan di tempat ini. Tuhan yang boleh memberkati setiap kami yang memberikan, biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan membalas berkali lipat. Ini kami Tuhan Yesus, di dalam nama Anakmu Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, untuk petugas kolektif persilakan. Mari kita naikkan pujian ini bahwa hari ini kita sama-sama bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita satukan hati kita berdoa. Terpuji termulialah Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau siang hari Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada siang hari Tuhan, waktu dan kesempatan ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk senantiasa terhubung dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk kami berdoa, untuk kami terhubung dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Pendeta Pignyo
yang Tuhan sudah Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan di tempat ini Bapa yang baik. Semakin tambah-tambahkan hikmat, dan biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap pelayanan-pelayanannya, penggembalaannya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, juga keluarganya Tuhan Kau berkati Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bahkan setiap para hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Ada WL Singer, pemain musik, kolektan multimedia, sound system, para asal Tuhan, bahkan semuanya Tuhan. Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau Allah yang mengurapi kami, dan semakin tambah-tambahkan bagi kami Tuhan hati yang mau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapa dalam nama Yesus Kristus. Semakin tambah-tambahkan juga kapasitas bagi setiap kami Tuhan untuk melayani-Mu Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk MNC Group Tuhan. Berkati MNC Group dan semua unit-unit yang ada di bawahnya Tuhan Yesus. Biarlah MNC Group boleh semakin maju, boleh semakin berkembang Tuhan Yesus. Setiap program-program, rencana-rencana kerja semuanya Tuhan, bahkan yang sedang dikerjakan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan campur tangan Bapa untuk boleh mengembangkan Tuhan MNC Group ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap para pemimpin-pemimpin kami, dari pemimpin kami yang tertinggi Bapak Haritanu Sudibyo Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, tambah-tambahkan hikmat baginya Tuhan untuk memimpin MNC Group Bapak. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya, menantu dan cucu-cucunya Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati Bapak. Juga Tuhan setiap para pimpinan, para POD, manajer, staff-staff semuanya Tuhan, bahkan outsource yang bekerja Tuhan untuk MNC Group, kiranya Tuhan Kau memberkati Bapak yang baik dalam nama Yesus. Semua karyawan-karyawan yang mungkin dalam keadaan dalam pergumulan Tuhan, Tuhanlah yang senantiasa campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Yang sakit kami berdoa berkiranya Tuhan Kau sembuhkan, pulihkan. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan Tuhan. Yang sedang berduka Tuhan Kau memberikan penghiburan Tuhan Yesus. Yang mereka yang terikat diberikan kelepasan bagi mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terkhusus Tuhan kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang selalu beribadah Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan setiap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan Tuhan, ketika mereka datang kepada Tuhan, tidak ada waktu mereka yang sia-sia Tuhan. Semuanya berharga dan berarti di mata Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami Bapa yang baik. Biarlah Tuhan setiap jemaat-jemaat yang ada di PD ini Tuhan Yesus boleh menjadi berkat di tengah-tengah, di tempat kami kerja, di komunitas kami, di keluarga kami Bapa yang baik. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan Kau berkati Bapa yang baik. Tuhan Kau Allah yang memelihara Bapa dalam nama Yesus. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa tinggal di negeri kami Tuhan. Ada shalom atas negeri kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Ada keamanan, ketentraman terjadi atas bangsa kami Tuhan. Bahkan kami berdoa buat perekonomian negara kami Tuhan boleh bangkit Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Para pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati, dari presiden, wakil presiden, para kabinet kementerian, bahkan semua lembaga-lembaga Tuhan Yesus, bahkan polisi, TNI, Polri Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati, taruhkan, tambah-tambahkan hikmat bagi mereka untuk boleh memimpin bangsa kami Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan saat ini. Sebelumnya Tuhan, sempurnakan Tuhan setiap doa-doa dan permohonan kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan.
hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang